Izin Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Terdengar? Terima kasih. Terdengar, Mbak. Oh, terima kasih, Mbak. Mohon izin kita mulai acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu, para pejabat fungsional maupun pejabat struktural pada Satuan Kerja Mitra KPPN Yogyakarta. Yang saya hormati pula Bapak Ibu para pegawai KPPN Yogyakarta, serta seluruh peserta kegiatan ngopi santai yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan bagi kita sehingga pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam acara Ngopi Santai edisi tanggal 13 April tahun 2026. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Nina, Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal di KPPN Yogyakarta. Mewakili Kepala KPPN Yogyakarta yang beliau tidak dapat bergabung karena ada agenda lain, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dalam acara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kami juga mengucapkan terima kasih Bapak Ibu telah berkenan meluangkan waktu mengikuti kegiatan hari ini, kegiatan ngopi santai yang pada kali ini mengambil tema mengenai tata cara uji kompetensi dalam rangka perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional APK APBN dan PK APBN periode 1 tahun 2026. Sebagaimana surat yang telah disampaikan dari KPPN Yogyakarta kepada Bapak Ibu di Satuan Kerja yang mungkin sudah diterima ya pada minggu lalu. Kami menginformasikan adanya pengumuman penyelenggaraan uji kompetensi untuk perpindahan jabatan ke dalam jabatan analis pengelolaan keuangan APBN dan peranata keuangan APBN. Sebagaimana pengumuman dari Direktorat Sistem Perbendaraan nomor 14 garis miring PB 7 garis miring 2026. Nah, uji kompetensi ini nanti akan diselenggarakan secara serentak, yaitu pada tanggal 21 April untuk materi Mansoskul dan tanggal 22 April untuk materi kompetensi teknis. Lokasi ujian kompetensi nanti akan diselenggarakan di KPPN Mitra Kerja masing-masing atau sesuai dengan pengumuman nomor 14 tersebut. Nah, untuk peserta yang akan mengikuti UKOM di KPPN Yogyakarta ini cukup banyak ya Bapak Ibu. Jadi nanti di hari pertama ada 68 peserta dan di hari kedua nanti ada sekitar 92 peserta. Untuk kegiatan UKOM tersebut nanti KPPN Yogyakarta akan menyampaikan undangan kepada Bapak Ibu supaya hadir di tempat ujian di KPPN Yogyakarta sesuai dengan jadwal UKOM masing-masing. Bapak, Ibu yang barangkali join di acara ini selain peserta tersebut, silakan juga untuk menyimak penjelasan yang akan disampaikan oleh narasumber. Barangkali nanti materi yang disampaikan bisa untuk persiapan Bapak Ibu mengikuti UKOM di periode berikutnya. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, UKOM, maaf, ngopi santai pada hari ini nanti akan disampaikan oleh narasumber dari KPPN Yogyakarta. Yang akan menyampaikan adalah Mas Ginanjar Rizky Wijaya atau biasa dipanggil Mas Ginjai. Nah, nanti Mas Ginjai akan menyampaikan informasi mengenai tata cara UKOM yang akan diikuti Bapak Ibu nantinya. Silakan Bapak Ibu menyimak materi yang disampaikan dan nanti akan disediakan seksi sesi atau waktu berdiskusi untuk membahas tata cara UKOM ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk efektivitas kegiatan, kita akan segera mengikuti, menyimak materi yang akan disampaikan oleh Mas Ginjai. Selanjutnya, waktu dan layar kami serahkan kepada Mas Ginjai. Kami silakan Mas Ginjai. Cek suara dulu, apakah suara saya sudah cukup jelas?
Yes. Sudah, Pak. Siap, ya, baik. Yang saya hormati Ibu Nina selaku Kepala Seksi MSKI KPPN Yogyakarta, Bapak Ibu pejabat struktural dan pegawai di lingkup KPPN Yogyakarta, dan yang saya hormati juga seluruh Bapak Ibu pejabat fungsional maupun yang akan menjadi pejabat fungsional di lingkup KPPN Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita masih dapat berkumpul di acara ngopi santai terkait ujian kompetensi maupun ujian School yang akan diikuti oleh para pejabat fungsional maupun calon pejabat fungsional di lingkup Saker di KPPN Yogyakarta. Yang insya Allah akan diselenggarakan tanggal 21 dan 22 April nanti. Baik Bapak Ibu, izinkan saya mengenalkan diri lagi. Nama saya Ginanjar Rizky Wijaya atau biasa dipanggil Ginjai. Ini yang sudah sering ke KPPN juga akan melihat saya di antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 20. Nah, tanggal 21 dan tanggal 30-nya saya berada di Pekan. Izinkan saya share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dua materi. Yang pertama terkait hukum itu sendiri maupun uji kompetensi itu sendiri nanti apa dan bagaimana cara pelaksanaan uji kompetensi nanti yang akan Bapak Ibu jalankan pada tanggal 21 maupun 22 April nanti. Mungkin sebelumnya juga kemarin di hari Jumat Bapak Ibu juga sudah ada yang mengikuti sosialisasi dari kantor pusat kami dari Dir SP dan juga dari Pusbim JF ya terkait pelaksanaan uji kompetensi manajerial, uji kompetensi teknis, dan pelaksanaannya di Safe Exam Browser. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengulang kembali materi tersebut. Sebentar, saya share dulu ya. Baik, materi yang pertama terkait koordinasi pelaksanaan uji kompetensi perpindahan jabatan periode 1 tahun 2026 yang akan diselenggarakan nanti di KPPN Yogyakarta ya, atau di Gedung Keuangan Negara. Baik, jadi uji kompetensi perpindahan jabatan ini Bapak Ibu, dasar hukumnya adalah pengumuman dari Direktur Sistem Perbendaraan selaku Ketua Unit Penyelenggara Uji Kompetensi yaitu PEng 14 PP 7 2026 tentang penetapan peserta uji kompetensi dalam rangka perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional APK APBN dan jabatan fungsional APK APK APBN periode 1 tahun 2002. Nanti materinya juga kami share ya. Kemudian jumlah pesertanya secara keseluruhan di Indonesia ya, seluruh Indonesia ada 4.707 peserta dan sebelumnya untuk seleksinya itu sekitar 6 ribuan peserta ya. Dan yang akan mengikuti UKOM teknis ada sekitar 3.471 peserta, sedangkan UKOM Mansos School 4.699. Untuk yang Jogja tadi jumlahnya sudah disampaikan oleh Bu Nina di depan tadi ya. Kemudian untuk lokasi UKOM-nya yang pertama ada di KPPN Mitra. Kebetulan untuk yang Jogja ini wilayahnya nanti kebanyakan di KPPN Jogja. Ada juga Kanwil DKI Jakarta dan Pusdiklat Bea Cukai karena jumlah pesertanya yang membludak. Jadi mungkin nanti di kami juga akan kami bagi beberapa ruang ya Bapak Ibu karena ternyata ruangannya sudah di-booking oleh KPKN terlebih dahulu. Jadi nanti pelaksanaan di tanggal 21-22 mungkin Bapak Ibu nanti akan terpecah dalam beberapa ruangan. Sedangkan untuk jadwal UKOM-nya sendiri ya, untuk tanggal hari Selasa nanti, semisal nanti batch 1, maka akan mulai dari pukul 8 untuk UKOM teknisnya, kemudian batch 2-nya pukul 12.30, kemudian nanti UKOM Mansos School di hari Rabu 22 April 2026, semisal batch 1 akan pukul 8, kalau batch 2-nya pukul 12.30. Jadi harapannya Bapak Ibu nanti pada saat pelaksanaan uji kompetensi, kalau memang sudah sampai KPPN itu posisinya sudah sarapan terlebih dahulu ya. Jadi jangan mendekati ujian karena memang nanti ujiannya membutuhkan fokus yang tinggi Bapak Ibu. Jadi jangan kekenyangan, jangan juga kelaparan. Nanti silakan membawa tumbler, kami sediakan untuk air minum. Tapi kalau mau membawa sendiri sudah langsung dari rumah, air minumnya silakan gitu ya. Kemudian nah, ini sebaran peserta UKOM-nya. Untuk Jogja sendiri, kebetulan ada 108 peserta ya. Ini gabungan antara UKOM Mansos School dan UKOM Teknis. Jumlah pembagiannya tadi sudah disampaikan Ibu Nina di depan.
teknisnya berapa, masuk schoolnya berapa, dan paling banyak ada di Jakarta yaitu 1.370 peserta. Kemudian public exposure atau stakeholder engagement, jadi urgensinya itu apa sih? Kok itu ya. Jadi kegiatan skala nasional dan berperan strategis bagi manajemen karir pengelola keuangan, seleksi ini melibatkan 6.219 PNS dari 77 KL melalui uji kompetensi uji kom untuk menghasilkan talenta terbaik pejabat fungsional pengelola keuangan. Yang kedua adalah membangun awareness stakeholders ya, yaitu membangun awareness kepada pembina kepegawaian dan pembina keuangan KL atas pengelolaan JF bidang perbendaharaan. Ketiga adalah terkait membangun sinergi dan dengan unit terkait di Kemenkeu. Jadi memastikan sinergi antara DJPP sebagai instansi pembina saat ini ya, teknis jaya perbendaharaan yang nanti akan beralih ke Puspin BPPK dan Biro Organta Sejen Kemenkeu. Jadi mungkin saat ini masih dihandle oleh DJPP, tapi nanti ke depannya akan dihandle oleh Puspin BPPK dan Biro Organta yang ada di Sejen Kemenkeu. Kemudian bentuk publikasinya live streaming ya kemarin sudah. Nanti di awal tanggal 21 juga ada pembukaan secara resmi oleh oleh Dirjen Perbendaharaan langsung ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti dapat jadwal di batch 1 di tanggal 21 nanti akan mendengarkan terlebih dahulu arahan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan karena akan ada pembukaan tersebut dahulu. Nanti akan ditayangkan di seluruh lokasi pelaksanaan KOM, jadi di Jogja juga ada, dan dihadiri oleh Direktur SP, Kapus Bin JFPM, dan Kabiro Organta di lokasi Pustika, Bea, dan Cukai. Kemudian surprise yang dibutuhkan, nanti ada meja dan kursi pesta ya. Jadi ada kamera pengawas juga ya nanti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melaksanakan ujian di KPPN Jogja, dan ada laptop, nanti ini dari kami ya, nanti Bapak Ibu tetap membawa laptop masing-masing sesuai yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, untuk pelaksanaan ujian, diutamakan yang bersoftware Windows ya Bapak Ibu. Kemudian nanti ada proyektor juga dan layar untuk layanan live streaming. Jadi nanti kita akan menyediakan layanan live streaming untuk di pembukaan itu di masing-masing ruangan yang digunakan pada saat ujian besok. Untuk rundown-nya nanti karena yang pelaksanaannya jam 8 ya, Bapak Ibu sudah harus hadir di antara jam 7 maupun jam 7.30. Kalau statusnya tidak ST ya berarti nanti Bapak Ibu harus absen terlebih dahulu di kantor, baru nanti segera ke KPPN di antara jam 7 sampai 7.30 gitu ya. Kemudian nanti ada pembukaan oleh MC 7.30 7.35, ada pemutaran lagu Indonesia Raya, ada pembacaan doa, ada laporan Direktur SP, ada pemberian arahan dan pembukaan secara resmi oleh Dirjen Perbendaharaan dan pembacaan tata tertib baru pelaksanaan UKM mulai 8.15 sampai selesai. Ini khusus yang ujian pada hari Selasa 21 April 2026 yang dapat batch 1 pagi. Kemudian metode uji kompetensinya yang dilakukan itu mengacu pada standar kompetensi jabatan sesuai jenjang jabatan yang disusun oleh tim uji kompetensi gitu ya. Jadi dari jenjang keterampilan maupun jenjang keahlian, baik itu terampil mahir penyelia, kemudian ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya. Jadi ada kompetensi teknis nanti yang perlu diuji, ada kompetensi manajerial, dan ada kompetensi sosial kultural. Ya. Jadi ini sesuai dengan keputusan Menpan RB SKJ 18 dan 19 tahun 2023 tentang standar kompetensi jabatan fungsional APK APBN dan PK APBN. Nanti metode uji kompetensinya bisa portofolio, tapi yang akan kita lakukan besok adalah tes daring ya melalui chat KLC dan SEP itu penggunaannya menggunakan Safe Exam Browser, bukan browser yang lain. Kemudian khusus untuk yang dari ahli muda ke ahli madya, nanti akan ada assessment center seperti pengujian untuk misal naik jabatan struktural seperti itu ya. Jadi ada assessment centernya juga. Kemudian uji kompetensi dalam rangka kenaikan jenjang dilaksanakan menggunakan aplikasi Ejafung ya Bapak Ibu ya. Seperti yang Bapak sudah Ibu lakukan kemarin, pendaftaran hingga statusnya daftar di sini ada biru-biru daftar di sini gitu ya. Kemudian petunjuk penggunaan aplikasi Ejafung bagi calon peserta administrator Amikom KL sebagai yang tercantum dalam lampiran Peng kemarin yang sudah di-share juga oleh KPPN. Dan unit penyelenggara tidak memungut biaya alias gratis ya, penyelenggaraan ujian besok di KPPN Yogyakarta terhadap seluruh proses penyelenggaraan uji kompetensi dan atau pelatihan. Ini untuk standar kompetensi jabatannya Bapak Ibu ya. Untuk kompetensi manajerial, nah silakan Bapak Ibu perhatikan juga nanti di slide ada dan juga di
kemarin juga ada, bahwa misal terampil itu integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan itu standar kompetensinya yang dibutuhkan itu berapa? Dua kah, satu kah? Kalau mahir nanti dua semua, penyelia itu tiga semua, pertama dua, muda tiga, mandi apa? Satu itu paling gampang. Contohnya adalah nanti kalau ujian kompetensi manajerial, Bapak Ibu akan dihadapkan oleh sebuah soal ya. Sebuah soal ini akan membutuhkan situational judgment dari penilaian Bapak Ibu terkait kejadian yang terjadi. Ya, jadi contoh kasus gitu ya bahasanya. Nanti apa yang Bapak Ibu lakukan? Kalau satu itu levelnya hanya bagaimana sebisa mungkin mengerjakan atau menyelesaikan tugas yang diberikan. Itu level satu. Kemudian nanti tingkatan naiknya level 2. Level 2 adalah contohnya, selain kita sudah berhasil mengerjakan apa yang menjadi tugas kita berhasil juga mengajak atau mungkin mempengaruhi orang lain untuk dapat bekerja lebih efektif. Jadi, kalau satu tadi fokusnya adalah pada diri sendiri, nanti dua itu contohnya adalah bisa mengajak orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Nanti naik lagi levelnya level 3, seterusnya bisa memengaruhi semuanya untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi ini terkait kompetensi manajerial Bapak Ibu, terkait nanti bagaimana mengelola diri sendiri, bawahan maupun anak buah begitu. Ini nanti ada keterangannya ya Bapak Ibu di pengnya itu juga sudah jelas kompetensi yang diharapkan kalau level 1 itu seperti apa, level 2 seperti apa, level 3 seperti apa. Nanti jawaban itulah yang Bapak Ibu pilih dalam soal kompetensi manajerial maupun sosial kultural yang mendekati level tersebut itu jawaban yang mana? Karena semua jawaban di sana itu benar, Bapak Ibu. Hanya nanti levelnya, level kompetensinya itu berbeda-beda sesuai dengan jenjangnya Bapak Ibu nanti. Silakan dipilih yang sesuai dengan jenjangnya Bapak Ibu. Kalau mahir ya dipilih yang sesuai dengan kategori jenjang 2 itu seperti apa. Apakah yang bisa mengajak juga orang lain atau memengaruhi orang lain atau mendorong orang lain gitu. Atau hanya mengikuti arus itu berarti sudah bukan kompetensi level 2. Nanti Bapak Ibu pelajari kembali ya. Di Pengnya itu sudah jelas. Kemudian sosial kultural juga sama, level kompetensinya di sini ya. Ada perekat bangsa saja kalau sosial kultural ini. Kemudian terkait kompetensi teknis. Ini nanti dibagi per jabatan Bapak Ibu yang Bapak Ibu pilih ketika melakukan pendaftaran Ejafung sebelumnya. Jadi kalau pada saat kemarin melakukan pendaftaran untuk uji kompetensi itu jabatannya adalah PPK, walaupun sekarang adalah PPSPM, nanti paket soal yang muncul adalah terkait PPK nih Bapak Ibu. Gitu. Jadi nanti jangan shock. Saya kan tahun ini sudah PPSPM, tapi tahun lalu pas mendaftar Bapak Ibu memilihnya adalah PPK. Maka nanti soal yang akan muncul pada aplikasi KLC Chat itu nanti juga adalah kelompok soal untuk PPK. Termasuk juga yang kemarin sudah memilih PPSPM, berarti nanti soal-soal yang keluar paket soalnya adalah terkait PPSPM dan seterusnya. Ya. Nanti juga ada levelnya ya Bapak Ibu ya. Mahir itu sebagai PPK apa yang harus dilakukan, penyelian nanti levelnya kompetensinya level 3 itu seperti apa. Nanti ada tipenya saya nanti tunjukkan secara singkat nih setelah pembahasan dua slide. Ya, dari PPK, PPSPM, termasuk untuk unsur kebenaran, PPAPP, dan analis laporan keuangan instansi. Jadi silakan Bapak Ibu cek lagi kemarin kelompok jabatan yang Bapak Ibu pilih pada saat pengajuan untuk seleksi uji kompetensi itu jabatan apa? Itulah yang perlu Bapak Ibu pelajari karena itulah kelompok soal yang akan muncul pada uji kompetensi teknis besok di KPPN Yogyakarta. Nah, persiapannya bagaimana Bapak Ibu? Karena ini yang membuat soal itu bukan KPPN, bukan Dirjen Perbendaraan ya, melainkan Pusbim JF atau BPPK. Jadi kalau Bapak Ibu nanti minta materi ke kami juga tidak ada pada Bapak Ibu ya. Karena murni soal itu dibuat oleh BPPK. Jadi nanti bisa Bapak Ibu lakukan belajar secara mandiri melalui e-learning Mansos School ya. Ini untuk manajerial dan sosial kultural. Kebetulan saat ini ada tiga, nanti coba Bapak Ibu cek yang masih ada yang mana.
Karena ada ini sesuai levelnya ya, ada terampil, mahir, dan penyelia atau ahli muda. Silakan Bapak Ibu pilih nanti yang sesuai dengan jenjangnya yang akan yang ada saat ini ya, atau yang akan diambil besoknya gitu ya. Contoh misal besok ini mau jadi mahir, berarti nanti yang diambil adalah mahir. Atau mungkin besok ini baru mau menjabat sebagai terampil, berarti mati Bapak Ibu pilih yang jenjangnya terampil dan seterusnya. Nanti bisa Bapak Ibu cek di klc2.kemenq.go.id untuk Mansos School. Kemudian untuk teknis ini kebetulan jadi satu ya e-learningnya. Ada namanya e-learning Jabatan Fungsional Peranata Keuangan dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN. Gitu ya. Nanti ada beberapa materi. Yang pertama di bidang perencanaan pelaksanaan anggaran, kemudian di bidang pelaksanaan anggaran, dan di bidang pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan, dan di bidang kebijakan pengadaan barang jasa. Sama di klc2.kemenkeu.go.id. Itu terkait materi pertama ya, sekilas terkait overview kenapa perlu uji kompetensi dan apa yang nanti diujikan. Seperti itu. Izin saya tutup dulu, saya bagikan slide yang satu lagi. Baik, ini slide yang satu lagi ya. Ini terkait panduan peserta ujian dalam komputer assisted test CAT BPPK besok yang dilakukan di KPPN tanggal 21 dan 22. Jadi browser yang digunakan adalah browser khusus ya Bapak Ibu, namanya Safe Exam Browser. Jadi di dalam browser ini nanti tidak boleh membuka yang lain-lain, hanya boleh membuka terkait chat KLC maupun nanti kalau misalnya ada Zoom ya membuka Zoom-nya setelah browsernya Safe Exam Browsernya ini dibuka dulu baru masuk ke Zoom-nya. Jadi nanti membuka apapun itu bukanya ketika sudah SEB-nya dibuka. Jadi pastikan tidak membuka yang lain sebelum SEB-nya dibuka gitu ya. Ya, di pokok bahasannya yang utama ada persyaratan peserta ujian, kebutuhan minimal perangkat komputer atau laptop yang digunakan nanti, instalasi Safe Exam Browser. Ini kemarin sudah ada dari tanggal 11 ada program familiarisasi sistem ya. Jadi Bapak Ibu masih punya kesempatan sampai tanggal 15 nanti wajib mengikuti program familiarisasi yang diselenggarakan oleh kantor pusat kami, TIT-SP ya. Nanti kalau belum mengikuti itu berarti dianggap tidak berkenan untuk mengikuti ujian. Jadi Bapak Ibu yang masih belum mengikuti familiarisasi diharapkan dapat segera mengikutinya ya. Hari ini boleh, sebelum tanggal 15 sudah harus mengikuti semua gitu ya. Kemudian nanti juga ada dibahas hari ini terkait penggunaan aplikasi ujian nyata, pengerjaan ujian hingga penanganan gangguan semisal terjadi pada saat pelaksanaan ujian di Self Exam Browser. Persyaratan peserta ujian adalah peserta yang akunnya telah didaftarkan oleh panitia ujian, baik yang berasal dari Kemenkeu maupun non-Kemenkeu. Untuk peserta Kemenkeu, nanti silakan menggunakan akun Kemenkeu ID untuk login ke aplikasi ujiannya. Dan pastikan ingat password Kemenkeu ID-nya ya sebelum ujian dimulai. Termasuk peserta non-Kemenkeu nanti harus menggunakan akun Google ya Bapak Ibu ya. Untuk login ke aplikasi ujian sesuai dengan akun yang telah didaftarkan ke panitia ujian. Jadi profil dari akun Google yang digunakan harus menggunakan nama lengkap Bapak Ibu sesuai yang ada di daftar peserta ujian dan foto peserta. Jadi silakan diupdate profilnya terlebih dahulu pada akun Google-nya sebelum digunakan untuk login ke aplikasi ujian. Jadi namanya dicek apakah namanya masih nama alay, jangan nama alay gitu ya, nama samaran, dirubah menjadi nama yang lengkap, nama panjang Bapak Ibu, atau kalau misalkan lupa passwordnya boleh membuat akun Google baru saja biar tidak bingung gitu ya, untuk keperluan ujian besok. Jadi namanya harus jelas sesuai dengan nama lengkap dan juga foto profilnya juga ada. Jangan foto kartun, foto kucing, foto tanaman atau foto hewan lainnya gitu ya. Harus fotonya masing-masing Bapak Ibu. Gitu. Nah, ini panduan update profil akun Google-nya. Guna keperluan verifikasi data peserta, Bapak Ibu diwajibkan
untuk melakukan update nama dan foto profil akun Google yang akan digunakan untuk ujian. Jadi kenapa namanya harus sesuai? Nanti karena kita cek ini siapa. Misal ada kelinci 1, 2, 3 tiba-tiba masuk ujian ya udah kita tolak aksesnya gitu ya. Jadi kalau namanya tidak sesuai dengan nama yang ada di daftar peserta, silakan Bapak Ibu sesuaikan dulu ya. Caranya gimana? Harus bisa login dulu ke akun Google-nya. Kalau yang ada save password ya mungkin ada di HP atau di laptop, dicek dulu passwordnya apa Bapak Ibu. Karena nanti loginnya itu di save exam browser ya, harus ngetik tidak menggunakan saved password yang selama ini sudah kesimpan di laptop maupun di komputernya Bapak Ibu. Emailnya apa, nanti ditulis, terus passwordnya apa, dihafalkan dulu, karena nanti akan diketik manual pada saat pelaksanaan ujian. Tidak bisa menggunakan save password yang sudah selama ini tersimpan di laptop maupun komputer. Nanti bisa dicek ke google.com ya, kemudian diakses alamat myaccount.google.com/personalinfo gitu ya. Namanya silahkan dirubah, fotonya juga dirubah gitu ya. Diupdate fotonya sesuai Bapak Ibu, sesuai fotonya Bapak Ibu. Kemudian terkait perangkat komputer atau laptop yang digunakan, sebelum ujian dilakukan, agar ujiannya berjalan lancar, maka sebelum hari H, dipastikan laptop atau komputernya sudah memenuhi ketentuan berikut, termasuk pada saat familiarisasi ya, harusnya sudah sesuai spesifikasi teknisnya. Yang pertama harus laptop atau notebook, jadi tidak boleh pakai tablet atau perangkat mobile lain kayak HP itu juga tidak boleh, sekalipun HP-nya layarnya gede inčinya ya. Tetap harus menggunakan laptop atau notebook dan pastikan dia baterainya sudah dicas juga dulu ya sebelum berangkat ke sini, tapi tetap membawa kabel perpanjangan. Insya Allah nanti kami sediakan colokannya juga. Lebih baik yang baterainya sudah full gitu ya. Kemudian memori RAM-nya minimal 8 GB dengan sistem operasinya baiknya dan wajib. Sebenarnya ini harusnya wajib ya Windows 10 atau 11 ya, 10 atau 11 ya, 10 atau 11. Jadi wajib Windows. OS-nya wajib Windows, tidak boleh Linux atau open software lainnya maupun Mac ya, karena Mac kemarin masih banyak kendala. Jadi kalau ada laptop Windows punyanya siapapun itu ya, entah laptopnya kantor, laptop temennya, laptop keluarganya, laptop anaknya, dipinjam dulu Bapak Ibu kalau ternyata laptopnya itu Mac ya atau Apple, karena tidak kompatibel dengan softwarenya nanti harus Windows gitu ya. Dan terpasang webcam. Jadi yang mungkin di laptop atau notebooknya nanti tidak ada webcamnya, silakan membawa webcam tambahan ya dari kantor ya Bapak Ibu. Kami tidak menyediakan, gitu ya. Nanti kan harus ada yang tampilan dari depan ini. Jadi ada tampilan dari depan yang dari laptopnya Bapak Ibu masing-masing dan tampilan dari belakang nanti kami yang menyorot gitu ya. Jadi nanti silakan dipastikan kamera laptopnya berfungsi. Jika tidak berfungsi, gunakan kamera extension ya untuk pelaksanaan ujian besok. Kemudian telah terinstall Save Exam Browser versi 3,5 ke atas. Jadi kalau versinya rendah, silakan di-download lagi, di-update dulu nanti agar Save Exam Browsernya versinya sudah 3,5 ke atas. Dan terkoneksi dengan jaringan internet. Nanti jaringan internet akan kami sediakan ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan tether, takutnya tether nanti putus, nanti akan kami coba koordinasikan dengan GKN agar dapat menyediakan jaringan internet yang cukup stabil untuk pelaksanaan ujian Bapak Ibu besok. Kemudian nanti setelah restart komputer, ya setelah download SEB itu tadi, Save Exam Browser, di restart dulu, baru dijalankan SEB-nya. Dan dilakukan uji coba dummy yang disediakan panitia nanti sebelum hari A ujian akan kita buka ujian ya untuk atau kalau nggak salah tanggal 11 kemarin juga sudah mulai dibuka terkait program familiarisasi dan silakan Bapak Ibu lakukan program familiarisasi tersebut ya agar ngetes SEB-nya sudah bisa dioperasikan atau belum dan nanti tampilan CAT-nya itu sebenarnya seperti apa gitu ya. Termasuk cara loginnya tadi yang menggunakan akun Google. Pastikan baterai laptop terfungsi full ya dan coba jangan langsung dicolok aja besok tidak apa-apa. Yang penting sudah dicas dulu dari rumah, dari kantor, full, dibawa ke sini sudah full, tinggal ditambah. Kemudian
boleh menggunakan perangkat eksternal lain ya kami sarankan menggunakan mouse ya Bapak Ibu, jangan menggunakan yang ada di laptop ini ya, nanti takutnya kelamaan. Jadi pakai mouse. Kalau sudah bawa mouse jangan lupa bawa alasnya ya Bapak Ibu ya. Takutnya nanti pas kebetulan dapat ruangan yang mouse-nya juga agak rewel, jadi kalau nggak ada alasnya nggak bisa digerakkan, jadi percuma kalau bawa mouse nggak bawa alasnya. Silakan disiapkan juga alas mouse-nya masing-masing. Dan tadi kalau tidak ada kamera di laptopnya, silakan membawa webcam tambahan gitu ya. Dan sudah dipasang semua sebelum menjalankan save exam browser besok. Bagaimana jika perangkatnya tidak sesuai rekomendasi? Idealnya semua peserta bisa menggunakan spesifikasi perangkat komputer sesuai dengan yang direkomendasikan. Namun jika terpaksa tidak dapat memenuhi hal itu, maka ya pastikan SEP dapat diinstalasi dengan baik dulu. Jadi sampai bisa berjalan, sekalipun menggunakan Mac, dicoba menggunakan SEP tapi yang versinya 3,3. Kalau tadi yang Windows 3,5, kalau yang Mac 3,35. Dicek dulu bisa berjalan atau enggak. Kalau tidak bisa dijalankan dan tidak bisa mengikuti ujian dummy, sudah ganti laptop saja Bapak Ibu, jangan bertaruh ya. Jadi lebih baik coba cari pinjaman dari sekarang. Kalau di kantor tidak ada, cari temannya, pinjam temannya untuk tanggal sekian sampai sekian gitu ya. Kalau tidak ada juga, coba tanya keluarganya yang laptopnya nganggur dengan spesifikasi tadi ya, Windows 10 atau Windows 11, dipinjam dulu selama pelaksanaan ujian. Ya. Karena KPPN tidak menyediakan laptop, ya Bapak Ibu ya. Silakan membawa masing-masing dari Bapak Ibu. Nanti yang disediakan oleh KPPN itu adalah listriknya dan jaringan internetnya insya Allah dan juga air minum. Kalau masih ada kesulitan terkait itu laptopnya akan disampaikan kepada panitia ujian pada saat sebelum hari H maupun pada saat hari H. Kalau misal kendalanya terjadi pada hari H. Dan yang selanjutnya terkait instalasi Save Exam Browser Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu unduh di https titik dua slash slash saveexambrowser.org ya. Jadi dibuka halamannya nanti di bagian download ya. Silakan diunduh sesuai kebutuhannya ya. Jadi minimal 3,5 untuk Windows tadi. Kalau Mac Pad-padnya cuma ada Mac, di mana-mana nyarinya juga cuma ada Mac atau Apple itu, jangan cari yang versi 3,3. Tapi tetap kami sarankan, anjurkan, utamakan Windows dulu. Karena Mac tadi masih banyak yang belum tidak kompatibel gitu ya. Kemudian silakan diinstal SCP-nya tadi kalau sudah di-download. Kalau sudah diinstal, silakan di-restart dulu komputer atau laptopnya. Laptop ya, nggak boleh pakai komputer. Kalau bawa komputer besok keberatan gitu ya, Bapak Ibu. Terus dicoba di-run dulu dari iconnya itu nanti gitu ya. Bisa keluar enggak. Kemudian nanti silakan nanti juga, jadi SEB itu rumahnya, nanti shortcutnya berbeda Bapak Ibu. Nanti shortcutnya akan disediakan oleh panitia ujian. Jadi nanti SEB itu ada shortcut khusus untuk melakukan ujian kompetensi ini. Jadi kalau SEB, Safe Exam Browser itu modelnya shortcutnya nanti per jenis kegiatan yang dilakukan. Kalau ujian kompetensi nanti juga SEB-nya terkait CAT itu saja, tidak bisa digunakan untuk yang lain. Jadi nanti akan kami sampaikan ya pada hari ujian atau mungkin H-1 untuk mengunduh shortcut file SEP yang disediakan. Setelah itu diletakkan pada folder yang mudah Bapak Ibu akses. Kalau enggak ditaruh di desktop saja Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal klik 2 kali langsung orang. Tapi pastikan seluruh aplikasi yang lain sudah ditutup terlebih dahulu, baru hanya mengoperasikan SEP saja. Kemudian ya tadi bukanya bisa klik kanan admin atau double klik juga bisa kalau tidak ada level adminnya yang di lock di laptopnya. Tunggu beberapa saat nanti akan muncul pop-up-nya gitu ya Bapak Ibu. Kalau sudah muncul pop-up-nya silakan nanti di login kan itu konfirmasi password ya. Nanti password ujiannya akan di ini ya, oh, udah ada passwordnya. Passwordnya SEB eh, apa ini strip chat SEB strip chat kecil semua untuk login ke SEB-nya nanti dengan icon atau shortcut yang akan kami sampaikan kemudian ya dari panitia. Nanti kalau sudah selesai pelaksanaan ujian, kalian pas mau klik keluar itu ketik aja quit untuk bisa keluar dari aplikasi. Nanti kami sampaikan juga pada saat ujian.
Kalau keluar nanti passwordnya ini quit. Kalau login silakan ketik SEB strip chat gitu ya. Nah, setelah nanti Bapak Ibu masukkan password untuk bisa masuk ke Save Exam browsernya, maka akan tampil langsung aplikasi chatnya, Computer Assisted Test ya. Nanti silakan login kalau Kemenkeu menggunakan SSO Kemenkeu. Kalau nanti ternyata non Kemenkeu, silakan diklik tombol Google-nya dan klik langkah selanjutnya pada pop-up yang muncul nanti itu ya. Nah, jika gagal login, ini contoh kasus nanti kalau misal gagal login dengan pesan seperti ini, login gagal, Anda belum pernah terdaftar sebagai peserta ujian, hubungi panitia ujian. Berarti problemnya bukan salah password, namun akun Bapak Ibu, akun Google-nya itu belum terdaftar sebagai peserta ujian. Silakan nanti hubungi panitia ujian yang ada dan sertakan informasi pendukungnya agar bisa terdaftar masuk. Tapi ini daripada nanti nunggu ujian, silakan nanti disampaikan ke kami pada saat program familiarisasi itu tadi yang sudah mulai tanggal 11 sampai 15 nanti, silakan dicoba dulu untuk login menggunakan akun Google-nya ya. Sekalian nanti didaftarkan kalau memang ternyata belum terdaftar ya. Jadi bisa jadi kalau nanti sudah kayak gitu masih gagal login lagi, berarti ada kemungkinan panitia belum atau salah dalam mendaftarkan akun Anda sebagai peserta. Misalnya kesalahan ketik ini bagi peserta Kemenkeu atau email bagian Kemenkeu. Jadi misal nanti emailnya kalau hurufnya A-nya dua ya ditulis A-nya harus dua, jangan cuma satu. Atau nanti diganti karakter apa emailnya angka 4 kah gitu kan. Tolong disampaikan ya sesuai dengan kondisi emailnya saat ini. Dan bisa juga terjadi karena Bapak Ibu tidak login menggunakan akun yang telah didaftarkan sebelumnya ke panitia. Nah, ini kalau peserta Kemenkeu gagal login ya, nanti berarti Bapak Ibu belum kemungkinan belum mencontreng SSO Kemenkeu-nya kalau memang user passwordnya sudah benar. Karena ini kan biasanya Bapak Ibu yang dari Kemenkeu lakukan gunakan selama sehari-hari, jadi seharusnya tidak salah NIP maupun passwordnya itu. Ya. Kemudian ini untuk yang Kemenkeu kalau gagal login ya, silahkan diklik tombol Google-nya gitu ya. Kemudian nanti akan muncul tombol sign in, silakan diketikkan emailnya ya. Nanti terus diklik next gitu ya. Dan setelah berhasil login, ya Bapak Ibu juga baik dari Kemenkeu maupun non Kemenkeu yang menggunakan Google tadi akan muncul tampilan profil seperti ini ya. Ini IP, nama lengkap, ya. Kemudian NIK, jabatannya apa, organisasinya mana, emailnya apa, teleponnya berapa, dan ada link Google Account. Jika ada data pokok yang tidak sesuai, nanti silahkan disampaikan ke petugas panitia ujian dulu. Akan tetapi, jika data lain yang mungkin tidak sesuai, maka Anda tidak perlu menyampaikan hal ini ke panitia ujian. Gitu ya. Jadi khusus yang ada di tampilan di email, seperti username atau email, nama, NIP atau NIK, kalau tidak sesuai setelah login, silakan segera disampaikan ke panitia ujian. Oke, Bapak Ibu. Kalau sudah fix sesuai, silakan klik tombol lanjut. Kemudian akan muncul ya, nanti akan muncul di situ list-list ujiannya apa aja. Nah, contoh familiarisasi nanti ada daftar ujiannya tuh latihan gitu, latihannya. Oh, nanti silakan cek. Ini ini hanya contoh ya, nanti realnya berbeda. Namanya mungkin tidak ini. Silakan dicek nanti yang ada namanya apa. Apakah itu latihan aplikasi, apakah uji kompetensi manajerial sosial kultural besok, ataupun uji kompetensi teknis. Nanti soal-soal itu akan dibuka sesuai jam pelaksanaan ujiannya Bapak Ibu, sesuai nama pesertanya Bapak Ibu masuknya kategori batch berapa. Jadi jangan khawatir, soal tidak akan terbuka sebelum jamnya mulai benar-benar. Nanti di situ ada tertulis soalnya ada berapa, waktu yang dibutuhkan juga berapa. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian ya. Nanti sebelum ujian juga akan menginputkan token terlebih dahulu. Jadi ada fakta integritas yang perlu dibaca, terus di scroll ke bawah, nanti mungkin sepertinya ada contrengnya, dan silakan diinput tokennya yang akan disampaikan oleh panitia ujian untuk melakukan ujian kompetensi apa pada saat itu. Apakah Manso School atau uji kompetensi teknis gitu ya. Setelah itu baru diklik mulai ujian. Jadi billing menitnya itu baru mulai berjalan setelah Bapak Ibu melakukan klik mulai ujian ya.
Jadi tidak perlu apa buru-buru ngeklik karena dia billingnya berjalan sesuai kapan Bapak Ibu ngeklik mulai ujian. Jadi bisa jadi tidak serentak nanti jam selesai ujiannya gitu ya. Nah, kemudian nanti jika token benar ini tadi ya, akan muncul halaman seperti ini. Nanti penjelasan dulu biasanya di capnya itu, kemudian ada klik tombol lanjut kembali, silakan klik tombol lanjut saja, baru nanti Bapak Ibu muncul soal-soalnya ya, Bapak Ibu ya. Nanti kalau secara tampilan seperti ini ya, masih sama. Ini nanti kalau nggak salah bisa digedein, dibesarin tulisannya maupun dikecilin. Kalau misal Bapak Ibu lebih nyaman tulisannya kecil-kecil atau mungkin lebih nyaman kalau tulisannya gede-gede gitu ya. Nah, ada multiple choice ya contohnya, kemudian ada pertanyaannya di kolom tengah, terus di sebelah kanan ini adalah navigasi jumlah soalnya, gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu itu boleh men-skip soalnya. Kalau memang ternyata soalnya susah, nanti diklik aja tandai ada gambar flag nanti di gambar di kolom navigasi. Jadi biar mengetahui ini tadi yang ragu-ragu yang mana. Oh, nomor dua, nomor duanya tinggal diklik lagi balik nanti ke soal nomor dua seperti itu. Jadi kalau biru nanti berarti sudah Bapak Ibu isi. Kalau eh, ke soal tampil itu warna oranye, jadi soal saat ini yang muncul itu warnanya oranye. Kalau belum diisi warnanya putih. Kalau sudah diisi dan ternyata ditandai itu nanti warnanya biru dan ada bendera oranye gitu ya. Jadi contoh ini halaman ujian esai, ada juga nanti kalau mungkin ada yang soalnya esai ya. Jadi jawabannya ditulis langsung, sebutkan, tetet, ya dah. Kalau memang esai ditulis saja esai Bapak Ibu, ngetik nanti sesuai jawaban yang ingin Bapak Ibu sampaikan dalam ujian. Seperti itu. Kemudian ini mengerjakan ujiannya, jadi nanti akan muncul tampilannya pada saat awal itu seperti ini ya, durasi waktunya berapa menit. Ini setelah selesai maksudnya, setelah selesai Bapak Ibu. Jadi dari durasi waktu sekian menit, Bapak Ibu telah mengerjakan dengan selesai sisanya masih sekian menit. Jumlah soal yang dikerjakan sekian, jadi dibuka tanggal sekian, batas waktu sekian, dan seterusnya gitu ya. Pastikan semua soal sudah Bapak Ibu isi ya. Jadi jangan ada yang kosong, diisi aja semua karena tidak ada nilai minus. Jadi benar atau salah nanti misal teknis diisi semua ya, jangan takut salah. Terutama untuk kompetisi manajerial sosial kultural itu wajib diisi semua karena semua jawaban itu benar nanti tinggal persentasenya jawaban mana yang lebih gede karena sesuai dengan jenjang yang Bapak Ibu emban saat ini atau yang akan Bapak Ibu emban nanti gitu ya. Kalau sudah yakin, maka tinggal diklik kirim dan selesai. Nanti berarti pelaksanaan ujian telah selesai gitu ya. Nah, kemudian jawaban peserta secara otomatis akan tersimpan di memori laptop atau notebook. Ya. Jawaban peserta akan otomatis tersimpan setiap 1 sampai 3 menit, jadi terkirim ke server ujian. Sekalipun Bapak Ibu nanti misal ternyata pahit-pahitnya belum selesai Bapak Ibu. Jadi sampai batas waktu terakhir masih mengerjakan, kan itu belum sempat klik kirim ya itu nanti otomatis akan terklik kirim dan selesai dengan rekaman atau data memori 1 sampai 3 menit setelah jawaban terakhir yang Bapak Ibu input gitu ya. Jadi silakan dicek nanti sisa waktunya Bapak Ibu mengerjakan ujian itu berapa menit, jangan sampai kekurangan gitu ya. Jangan sampai mendekati batas-batas akhir soalnya masih banyak yang belum selesai. Jadi jangan hanya terpaku pada salah satu soal saja Bapak Ibu. Kalau misal sudah terlalu lama, di skip dulu. Boleh kalau untuk Mas Sosko mungkin di asal jawab dulu terus ditandai lanjut ke soal berikutnya, soal berikutnya. Karena soal Mas Sosko nanti adalah soal cerita semua ya Bapak Ibu ya. Jadi soal cerita namanya studi kasus dan jawabannya pun panjang-panjang Bapak Ibu. Jadi tidak hanya 3 kata saja karena bentuknya adalah kalimat seperti itu. Kemudian terjadi gangguan jaringan, maka saat jaringan kembali berfungsi normal, jawaban yang tersimpan akan terkirim ke server ujian. Jadi jangan takut pada saat nanti ada gangguan, nanti jawaban Bapak Ibu itu yang selama ini sudah diklik itu sudah akan tersimpan. Dan itu akan muncul lagi pada saat nanti misal terkoneksi kembali. Nah, kemudian apabila terjadi gangguan yang membutuhkan restart, jadi kalau tiba-tiba laptopnya Bapak Ibu restart, maka jawaban telah tersimpan itu akan terhapus. Namun peserta dapat dengan bantuan pengawas dapat login ulang untuk melanjutkan ujian dan jawaban yang telah terkirim sebelumnya ke server ujian tidak akan terhapus. Jadi yang terhapus hanya yang tersimpan di laptop
tapi yang di server ujian tidak terhapus. Jadi nanti silakan disampaikan ke penjaga petugas ujiannya, ya, pengawas ujiannya. Duh, saya laptop saya kereset padahal ujiannya belum selesai gitu ya. Karena kita bantu pemulihan jawaban yang sebelumnya sudah dijawab oleh Bapak. Nah, apabila peserta telah menyelesaikan ujian dengan memilih kirim data saya, maka peserta tidak dapat kembali lagi ke halaman ujian sebelumnya. Jadi kalau mau mengkoreksi, silakan dikoreksi dulu sebelum dilakukan klik kirim dan selesai. Nah, kemudian terkait penanganan gangguan, misal file konfigurasi SCP ketika di double klik atau klik kanan open tidak dapat membuka aplikasi SCP, maka pastikan sudah versi yang terbaru 3,5 ke atas itu ya untuk Windows. Dan jika belum bisa, maka coba klik kanan open with lalu pilih aplikasi Save Exam Browser. Jadi nanti shortcut yang dikasih panitia, kan kami kasih shortcutnya untuk ujian itu. Kalau tidak bisa dicoba klik 2 kali normal, nanti silakan diklik kanan Open with Browser Save Exam Browser. Jika masih belum bisa, silakan restart dulu laptopnya atau notebooknya Bapak Ibu. Kemudian apabila terjadi SSD crash dan laptopnya harus reset, otomatis reset. Jadi kalau misal laptopnya Bapak Ibu sudah ketahuan suka restart-restart sendiri, jangan dipakai ya Bapak Ibu ya. Resiko buat pelaksanaan ujian besok, cari laptop yang masih normal, masih sehat gitu ya. Jadi pastikan nanti memorinya itu minimal 8 GB gitu ya, RAM-nya. Dan pastikan auto update sistem operasi sudah Bapak Ibu nonaktifkan. Nanti kalau bingung silakan tanya IT yang ada di kantornya Bapak Ibu. Biar nanti tidak auto update terus ngauto restart setelah update-nya selesai gitu ya. Setelah download update selesai. Jadi jangan sampai pas ujian Bapak Ibu malah download update laptopnya. Silakan dinonaktifkan dulu menghubungi operator IT-nya masing-masing yang ada di kantor atau mungkin anaknya yang jago gitu ya. Nanti masing-masing laptop mungkin beda tempatnya. Ya, silakan dinonaktifkan dulu. Jangan sampai mendownload apalagi pahit-pahitnya malah ngerestart laptop pada saat pelaksanaan ujian. Ini fatal. Pertama menyita waktunya Bapak Ibu, bisa bikin stres. Jadi kalau sudah stres dan panik itu nanti jawabannya tidak terfikirkan dengan baik gitu. Kemudian kalau mau masuk halaman ujian namun form tokennya tidak ada, silakan cek statusnya dulu. Kalau statusnya sedang mengerjakan dan terdapat tombol submit ulang, maka silakan submit ulang karena ada jawaban yang masih tertinggal di komputer dan belum terkirim. Ya. Kemudian jika statusnya sedang mengerjakan, namun tidak terdapat tombol submit, maka berarti itu perlu direset. Jadi silakan disampaikan ke pengawas ujian besok ya. Kemudian kalau statusnya ujian telah selesai, berarti sistem sudah mensubmit otomatis karena waktu telah habis. Jadi waktu timernya nanti Bapak Ibu mengerjakan soal itu diperhatikan. Kalau timernya habis, otomatis tersimpan dan terkirim. Tapi sisa soalnya tidak bisa Bapak Ibu kerjakan lagi. Jadi jangan sampai ada soal yang terlewat khususnya di soal School. Kemudian ketika mau masuk halaman ujian namun form kamera tidak muncul gambar kiri, maka pastikan kameranya, bisa yang tadi tambahan webcam, udah dicolok dulu ke colokan yang ada di laptop sebelum menjalankan operasi Save Exam Browser. Jadi pastikan semua perangkat termasuk mouse itu dan webcam sudah terpasang dulu, tercolok di laptop dan terkoneksi, baru menjalankan SEB-nya atau Save Exam Browser-nya. Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau ternyata SEB-nya tiba-tiba red skin ya, lock gitu ya. Bisa jadi SEB mendeteksi perangkat lain sedang dipasang ke komputer. Jadi kalau Bapak Ibu nyoloknya perangkat lain itu setelah SEB dijalankan, maka bisa ngelok. Mitigasinya ya, silakan pasang semua perangkat yang dibutuhkan sebelum menjalankan SEB, baik itu charger, USB mouse, USB keyboard, atau mungkin yang Bluetooth ya, eksternal kamera, monitor, dan WiFi gitu ya. Di WiFi-nya sudah connect dulu sebelum pelaksanaan ujian. Hindari memasang perangkat lain ke komputer ketika sedang menjalankan SEB sehingga seluruh perangkat tambahan bahkan kabel charger laptop juga sudah harus terpasang walaupun laptopnya belum butuh ngecas. Takutnya pas ujian baterainya ngedrop mendadak jadi dicas saja walaupun baterainya sudah penuh gitu ya. Solusinya misal nanti terlock, silakan masukkan password quit untuk keluaran tersebut dan dijalankan ulang SEP-nya. Oke, mungkin itu terkait pelaksanaan ujian besok dan sekedar materi tadi pembuka ya terkait dengan konteks teknis dari slide. Selanjutnya saya sampaikan dulu terkait
kompetensi levelnya ya, level jenjangnya ya, biar Bapak Ibu nanti juga tidak bertanya-tanya lagi. Sebentar saya cek dulu. Oke. Ini di suratnya KPPN kemarin sudah lengkap ya Bapak Ibu ya, di pengnya itu sudah lengkap. Jadi di peng yang kami sampaikan kemarin ada juga lampiran dari surat Direktur Sistem Perbendaharaan S150 ya, tentang standar kompetensi teknisnya ya. Itu levelnya ini satu atau duanya gitu ya. Kemudian nanti ada juga terkait Menpan RB, Capnya Menpan RB SKJ 18 2023 tentang standar kompetensi jabatan fungsional yang harus Bapak Ibu capai gitu ya. Entah saya carikan dulu. Nah, ini ini contohnya. Nanti Bapak Ibu baca sendiri ya, karena ini kan sudah jadi satu dalam surat itu. Contohnya, untuk yang akan menduduki nanti jabatan ditujunya adalah APK APBN ahli pertama. Maka level yang harus dicapai adalah level 2. Level 2 itu dalam integritas tuh ngapain? Jadi selain mengingatkan diri sendiri, mampu juga mengingatkan atau mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan norma, nilai, dan etika organisasi yang berlaku. Indikatornya apa? Jadi bisa mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi, mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik. Contoh, misal ada yang ini misal ya, ini contoh soal aja studi kasus. Misal studi kasusnya adalah dalam melaksanakan pelayanan stakeholder terdapat mitra kerja yang masih berusaha memberikan gratifikasi dan Anda mendapati rekan kerja Anda sering berinteraksi dengan mitra kerja tersebut. Jadi namanya bisa pertanyaan, apa yang akan Anda lakukan? Contohnya gitu ya. Yang pertama, itu menjaga diri untuk tidak melakukan gratifikasi dan juga mengingatkan rekan kerja untuk selalu mematuhi nilai, norma, dan etika yang berlaku kaitannya dengan integritas ya, dengan tidak menerima segala bentuk gratifikasi yang ada. Nah, nanti Bapak Ibu pilih jawabannya yang itu, yang sesuai dengan deskripsinya ini level 2 itu ngapain? Mampu mengingatkan mengajak rekan kerja. Berarti tidak fokusnya bukan ke diri sendiri lagi, tapi fokusnya bisa mengingatkan orang lain juga. Nanti kalau Bapak Ibu pilih yang hanya melaksanakan mengingatkan untuk diri sendiri, berarti level kompetensinya di bawah 2, berarti satu, berarti tidak tercapai. Nanti bisa jadi tidak lulus schoolnya gitu ya. Tuh, itu untuk integritas, Sobat. Kerjasama sama. Level 2-nya, carilah jawaban yang itu judulnya adalah menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif. Jadi bukan lagi tentang bagaimana Bapak Ibu bekerja sendiri menyelesaikan tugas yang diberikan dalam tim, tapi bagaimana bisa mengajak rekan kerja lain untuk berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam pencapaian tujuan kerjanya itu tadi. Misal pokja apa, misal subdit apa, unit apa, teknis apa, masuk dalam tik teknis apa, tujuan utamanya tik teknis itu untuk apa. Jangan hanya berfokus pada pengerjaan diri sendiri, pilih jawaban yang juga berfokus pada untuk mengajak rekan kerja yang lain dalam tim yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dan efektif gitu. Jadi contoh kalau ada teman kerja yang kesulitan, dipilih juga dipilihnya jawaban yang membantu menyelesaikan tugas-tugas rekan kerja untuk mendukung sasaran tim. Kurang lebih seperti itu ya Pak Ibu ya. Jadi nanti jawabannya itu mirip-mirip, tapi Bapak Ibu silakan pilih sesuai dengan level kompetensi yang dipersyaratkan di jenjang yang ingin Bapak Ibu tuju nanti. Apakah penyelia, terampil, mahir, ahli pertama, ahli muda, ahli madya dipilih nanti sesuai yang ada di lampiran peng ini atau di surat Permenpan RB-nya ya. Silakan Bapak Ibu baca ya. Kira-kira jawaban mana yang mendekati kompetensi level Bapak Ibu nanti yang akan Bapak Ibu tuju. Itulah yang Bapak Ibu pilih karena semua jawabannya nanti benar dan hampir sama persis. Hanya kata-kata dalam kalimatnya saja yang berbeda. Tuh. Itu terkait kompetensinya nanti di Mansos School ya. Jadi kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan terkait pelaksanaan ujian Mansos School maupun kompetensi teknis besok. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Nina. Apakah mau langsung tanya jawab saja atau seperti apa? Terima kasih Bu Nina.
Baik, terima kasih Mas Ginja atas materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya sesi diskusi, silakan langsung saja Mas, bisa dari Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung atau juga sudah ada beberapa yang ada di chat room. Cek. Silakan Mas Ginja langsung saja. Baik, terima kasih Bu. Saya jawab yang di chat dulu ya. Nanti materinya insya Allah kami share ya di grupnya itu, gitu ya. Kemudian ada Pak Ahmad Rafi bertanya, saya daftar PPSPM tapi surat pemanggilannya ujian teknis laporan keuangan. Kemudian dalam masa school yang didaftar ahli pertama, tapi ketika menjawab masa school itu pilih untuk yang muda atau madya bagaimana? Apakah pengaruh gitu ya? Nanti jawaban soalnya Bapak Ibu itu menyesuaikan dengan jenjangnya. Kalau nanti tujuannya adalah ahli pertama, misal ternyata ada jawaban untuk ahli muda atau ahli madya, nggak apa-apa Bapak pilih yang itu juga bisa boleh. Berarti kompetensi masuk schoolnya nanti lebih tinggi dari jenjang yang seharusnya dituju. Itu nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai memilih jawaban yang kompetensinya lebih rendah dari jenjang yang dituju saat ini. Kalau misal standar jenjangnya tadi dua, berarti pilih yang levelnya dua, jangan level satu atau dua, tiga, dua atau tiga juga boleh gitu ya. Kemudian terkait daftarnya PPSPM tapi pemanggilannya ujian teknis laporan keuangan. Coba nggak nanti di cross check lagi ya Bapak Ibu ya, yang dokumen yang kemarin Bapak Ibu upload. Jadi walaupun hanya sudah milih, tapi yang Bapak Ibu upload pada saat itu menjabat sebagai apa? Coba dicek nanti di Ejafungnya Pak Ahmad nih. Nanti silakan disampaikan ke grup, di screenshotkan juga kalau perlu. Apakah memang berbeda dengan yang kemarin didaftarkan dan diupload dengan yang akan diujikan besok seperti itu. Misal memang benar-benar PPSPM. Itu ya untuk Pak Ahmad Rafif. Ya, ada juga Bu Heni, izin bertanya apakah ini harus ganti laptop? Sebentar, saya buka dulu. Save exam browser, setup fail. Oh, tidak ada net framework. Oh, ini tidak ada, kurang salah satu aplikasi, nggak Bu ini ya. Namanya aplikasi Net Framework gitu ya. Ini nanti perlu diinstal terlebih dahulu ya. Itu ada, di situ ada linknya ya. Linknya bisa di-download di .NET-Microsoft.com ya. Di C++ 2015 itu. Atau coba nanti cari Net Framework atau bisa menghubungi tim IT-nya ya Ibu Heni ya. Terkait penginstalan Net Framework ini gitu ya. Jadi nggak perlu ganti laptop nggak apa-apa. Yang penting aplikasinya itu Net Framework-nya sudah terinstall di laptopnya Bu Heni gitu ya. Kemudian ada BDI Yogyakarta Pak Arman. Jika peserta yang statusnya lulus portofolio pada Ukom teknis dan hanya mengikuti Ukom masuk school, apakah tetap harus hadir ketika hari pembukaan oleh Dirjen Perbendaharaan? Gitu. Nanti coba dicek dulu jadwalnya, gitu, Bapak Ibu ya, termasuk Pak Harman. Nanti Bapak Harman ini jadwal hadirnya itu ujian yang di hari apa? Karena pembukaan hanya dilakukan sekali saja pada tanggal 21 April ya, di jam yang pagi di batch 1. Kalau Pak Harman nanti jadwal batchnya ternyata batch 1 ya berarti harus mengikuti pembukaan itu. Kalau ternyata Pak Harman tidak hadir di tanggal 21 itu, jadwalnya bukan di tanggal 21 dan batch 1 yang pagi, ya maka tidak perlu hadir di pembukaan. Jadi hanya peserta yang hadir pada batch 1 di tanggal 21 April. Jadi yang kebetulan saat itu ujiannya jam segitu, yaitu dapat bonus pembukaan dari Dirjen Perbendaharaan terlebih dahulu sebelum melakukan ujian. Nanti yang setelahnya tidak ada pembukaan lagi. Jadi pembukaannya hanya sekali saja di tanggal 21 pagi itu. Gitu nggih, Pak Herman. Kemudian ada bukan Tiga Rani, izin bertanya terkait notifikasi cookies di aplikasi SCB. Cookies itu sebaiknya saya cek atau set. Ini biasanya nggak ada, tapi kalau cookies mau di save all juga boleh nggak Bang? Bukan Tiga Rani ya. Untuk cookies di accept all aja nggak apa-apa. Selama itu munculnya ketika sudah di halamannya SCB. Gitu ya. Karena bisa jadi cookies ini dari browser yang lain. Jadi kalau SCB itu benernya malah saya belum pernah ketemu notif cookies itu ya. Cuma kalau memang ada, apakah diterima atau tidak, silakan di accept all aja nggak apa-apa. Tapi pastikan itu setelah kondisi login SEP terlebih dahulu. Gitu nggih, bukan dikarani.
Sementara itu yang dari chat sudah selesai semua. Apakah mungkin ada yang ingin bertanya langsung? Termasuk apakah Bapak Ibu ini masih ada yang belum ikut familiarisasi belum ya? Seperti yang sudah disampaikan di grup sejak tanggal 11 kemarin gitu ya. Atau malah ada peserta ujian yang belum masuk grup yang dibuat oleh Mbak Esti gitu ya. Silakan disampaikan juga ke KPPN agar bisa kami input di grupnya. Dan jangan lupa untuk mengikuti familiarisasi, karena familiarisasi ini syarat wajib sebelum mengikuti ujian. Jadi Bapak Ibu nanti yang peserta ini, kalau belum ikut familiarisasi dianggap tidak berkenan mengikuti ujian. Jadi nanti pas datang pada waktu ujian, kalau tidak ikut familiarisasi, tidak bisa login, tidak bisa mengerjakan ujian. Jadi tolong jangan sampai terlewat ya, yang masih dalam memproses atau masih proses pengisahan SEP, silakan mengikuti program familiarisasi SEP yang sudah disediakan oleh kantor pusat di SP kami. Mungkin kurang lebih seperti itu. Silakan monggo kalau masih ada yang ingin ditanyakan terkait pelaksanaan ujian besok. Assalamualaikum pagi Pak Ginajar. Putri, monggo. Ya, izin bertanya ya. Hmm, yang pertama, jika dari dua UKOM ini, eh, jika salah satunya tidak lolos, bagaimana kelanjutannya? Terus yang kedua, jika UKOM Masos ini kan pertanyaan dan jawabannya berdasarkan tingkatan levelnya. Nah, untuk UKOM teknisnya apakah seperti itu juga? Terima kasih, Pak. Baik, Putri. Dua pertanyaan ya. Jika Ya, tidak lolos salah satu gimana? Berarti Putri ini ikut dua ya besok? Ya Putri, ikut dua ya. Kalau yang ikut dua, jadi gini Putri. Jadi syarat menduduki jabatan fungsional itu harus lulus uji kompetensi teknis dan uji kompetensi Mansosmpol, gitu ya. Jadi kalau misal ada salah satu nanti yang tidak lolos, berarti akan mengulang lagi ujian kompetensi teknis atau Mansosmpol di kesempatan berikutnya. Jadi kalau sudah lulus teknis, ya berarti sudah aman. Nanti tinggal mengejar gimana caranya lolos uji kompetensi Mansosmpolnya, gitu ya. Tapi kalau ternyata sudah lolos uji kompetensi Mansosku, nah untuk khusus Mansoskul ini ada jatah expirednya. Jadi hanya 2 tahun saja untuk kompetensi Mansosku. Kalau dalam 2 tahun ini, misal nanti Bapak Ibu tidak lolos terus ujian kompetensi teknisnya, berarti di tahun ketiga Bapak Ibu mengulang lagi untuk uji kompetensi Mansoskulnya. Karena Mansoskul hanya berlaku selama 2 tahun ya, karena ini berlaku terkait kompetensi manajerialnya Bapak Ibu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait kompetensi teknis. Kompetensi teknis tadi juga ada level-levelnya ya. Nanti coba dicek lagi ya di SE-nya tadi, suratnya dari Dir SP tadi yang saya sempat share juga itu rangkaian dari Peng yang sudah KPPN sampaikan juga. Jangan Jangan putus asa untuk men-scroll ke bawah karena memang mungkin halamannya banyak banget karena di bawah itu yang pertama ada juknis terkait SFB-nya, kedua terkait dari SK Menpan RP terkait kompetensi teknis sesuai jenjangnya level 2 itu seperti apa. Level satunya seperti apa, seperti itu. Jadi ada semua ya, Putri nih. Baik. Kemudian Bu Aisyah ya. Izin pertama, saya sudah mengikuti seluruh tahap. Saat ini terkendala ketika setelah login daftar ujiannya kosong itu bagaimana nggak mohon arahannya. Dan jika nama email dan nama di akun KLC ada perbedaan tanda petik, apakah berpengaruh? Oh, ini ada nama apostrofnya ya. Berarti iya karena email nggak bisa pakai tanda apostrof ya, Bu Aisyah ya. Nanti coba dikonfirmasi lagi ya nanti ya. Coba kita cek.
Tapi kalau secara login itu bisa, tapi daftar ujiannya kosong. Ini maksudnya sudah ikut familiarisasi atau bagaimana Bu Aisyah? Boleh diketik atau boleh dijawab langsung, Bu Aisyah? Oh, lagi mencoba familiarisasi tapi tidak muncul ya. Jadi nanti disampaikan screenshotnya, termasuk nama emailnya nanti ya, yang saat ini digunakan, disampaikan di grup juga, ya. Terus termasuk screenshotnya ini kok tidak ada, gitu ya. Tapi kalau loginnya sudah berhasil ya, hanya daftar ujiannya saja tidak ada. Jadi coba di screenshotkan tampilan yang ada daftar ujiannya itu setelah setelah berhasil login, dan nanti disampaikan juga emailnya yang digunakan itu apa secara lengkap, aisyadahlan@gmail.com misal gitu. Itu nggih, silakan. Dan termasuk nama lengkap yang sesuai daftar pesertanya Bu Aisyah itu apa? Gitu. Itu nggih Bu Aisyah nggih. Silakan disampaikan ke grup yang khusus kemarin. Baik, ada lagi Izin urusan. Mas Ginanjar. Oh, ada yang langsung. Silakan Mas Arifin. Ya Mas, melanjutkan pertanyaan Bu Tri tadi kan untuk yang apa namanya? Untuk yang uji kompetensi teknis Mm-mm. itu minimal berapa yang kemarin kan disampaikan untuk yang Mansoskul kan minimal nilai 72. Mm-mm. Terus yang kompetensi teknis itu minimal berapa gitu. Kemarin kalau nggak salah belum disampaikan atau saya kelewat. Mohon maaf cuman kalau ada informasi bisa, bisa di ini Pak diulang kembali Pak Gin. Oke, teknis itu ya masalahnya kita nggak tahu nanti satu soal itu nilainya berapa. Jadi usahakan jawab yang benar dan yang sesuai dengan jenjangnya Mas Arifin aja gitu ya. Ya mungkin kalau Mas Saskul 72 tidak, ya berkisar itu antara 70 atau 72 gitu ya. Beda dengan sertifikasi lah pokoknya kalau teknis itu gitu ya. Nanti usahakan aja jawaban yang benar ya. Tentu aja belajar dulu gitu sebelum jawab. Karena kalau teknis jawab ngawur ya salah gitu. Nanti dan disesuaikan dengan kategori jenjangnya itu yang nanti akan dituju itu apa, gitu. Kalau nilai minimal ya saya rasa saya juga belum, maaf ya, belum tahu fixnya itu berapa. Yang jelas mungkin ya nggak jauh-jauh dari kisaran 72 itu. Entah itu 70 gitu. Tapi nggak lebih dari 72 kalau seingat saya ya dulu. Gitu Mas Arifin. Oke, baik Mas Gin. Matur nuwun. Jadi oke, lanjut dari chat Bu Santi. Untuk peserta yang sudah berhasil ikut ujian familiarisasi saat ini, pada saat login lagi memang sudah nggak bisa lagi ya Pak? Bisa login saat ujian nanti berlangsung. Jadi gini, kalau sudah, yang penting kemarin sudah selesai, seharusnya sih sudah. Tapi coba login lagi aja dengan data data yang sama ya, data login yang sama dengan sebelumnya. Apakah nanti tetap muncul kebuka ininya, daftar ujiannya sudah selesai itu statusnya selesai, atau nggak bisa loginnya, nanti coba di screenshotkan dulu Bu Santi yang nggak yang dimaksud nggak bisa loginnya itu tampilannya seperti apa yang dimaksud gitu ya. Jadi biar kami juga paham, tidak mengira-ngira dan tidak salah juga memberikan jawaban kepada Bu Santi, silakan di screenshot permasalahannya tadi. Sudah selesai ikut ujian familiarisasi, terus nyoba login lagi, nggak bisanya yang dimaksud login di sini, tampilannya seperti apa, di screenshotkan, disampaikan ke grup ya. Oke, gitu. Kemudian, nih Pak Tri atau Putri ya, untuk ukom teknis apakah ada esainya? Tadi itu hanya panduan panduan cat ya Bapak Ibu. Nanti kalau misal esai bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Karena sekali lagi kami juga tidak tahu ya. Ini yang punya bank soal itu adalah BIM CF yang ada di biro di BPK sana. Jadi kami juga tidak tahu nanti isinya seperti apa. Semisal ada esai tadi yang kami jelaskan adalah cara pengerjaannya kalau ada esai. Tinggal diketikkan saja jawabannya. Tapi bisa jadi nanti ada esai, walaupun hanya satu ya Bapak Ibu ya. Silakan nanti dipersiapkan saja Bapak Ibu, tinggal diberikan jawaban yang menurut Bapak Ibu sudah sesuai dengan soal yang diberikan. Jadi tidak perlu takut jawabannya salah. Ketikkan saja apa yang ada di pikiran Bapak Ibu saat itu terkait soal yang disampaikan di hukum teknis tersebut. Atau bisa jadi nanti munculnya di Mansos School, bisa juga gitu ya.
Jadi nanti tidak perlu kaget ya, karena kami tadi sampaikan cara pengerjaannya, karena kami juga tidak tahu isi bank soalnya seperti apa, ya Bapak Ibu ya. Kemudian dari Bawaslu Kabupaten Gunung Kidul, Bu Anin Digali, apakah sudah ada info yang sudah familiarisasi atau belum? Karena takutnya ada yang sudah merasa mengerjakan, tapi tercatatnya belum mengerjakan. Nanti coba kami konfirmasi lagi ya. Yang penting sudah berhasil masuk familiarisasi itu, sudah coba melakukan ujian coba-coba, bahasanya tes tes ujiannya itu sampai dengan kirim selesai. Kalau sudah selesai, setidaknya biasanya di sistem kami nanti akan tercatat bahwa peserta ini sudah login dan sudah mengerjakan gitu. Tapi nanti ya silakan nanti coba kami cari informasi lagi ya apakah ada ini monitoringnya, karena sepertinya tidak ada monitoringnya, atau mungkin nanti tiba-tiba ada rilis daftar peserta yang belum melakukan familiarisasi. Akan coba kami konfirmasi lagi ke kantor pusat kami ya, Bu Ani Dikari. Dan Bu Santi juga bertanya lagi, untuk peserta yang pernah mengikuti ujian tahun yang lalu tapi gagal, dan tahun yang lalu syaratnya harus lolos 3 ujian di KLC. Apakah saat ujian sekarang ada tambahan poin dari ujian yang lalu? 3 ujian, ini ujian apa nih Bu Santi ini? Bisa open mic aja, Bu. Saya masih kurang nangkap kok ada 3 ujian ini. Karena hanya ada teknis dan Mansos School ya. Bu Santi, Bapak bisa? Iya, Gimana? iya Pak. Itu tahun 2023 Pak ya kalau nggak salah. Jadi harus syaratnya sebelum ikut ujian yang di KPPN itu kami Hmm? dari balai ya dulu. Tapi itu dari pusat juga. Jadi harus lolos dulu ujian yang di KLC. Ada ujian 3 ujian saya lupa itu. Harus lolos itu dulu baru baru ujian di Ini KPPN. dalam rangka apa itu? Untuk Javung juga sama Pak. Javung, 3 ujian. Iya, iya KL. 2000 di KLC. eh apa ya dulu itu School ada 3 dulu Pak, harus lolos itu dulu kalau soalnya kami ada beberapa orang, ada beberapa Hmm. yang lolos ujian itu akhirnya dipanggil untuk ujian langsung di KPPN, ada yang tidak lolos, makanya ini kami Oh, tanyakan apakah itu ya, ya, baik. bisa nambah poin atau lepas dari yang lalu beda lagi gitu. Kalau nambah poin nggak ada ya, ini murni dari hasilnya ujian Oke. kompetensi teknis dan masosku. Dan jelas kalau sudah muncul di nama peserta itu, selama sudah melakukan familiarisasi, maka sudah berhak mengikuti ujian. Jadi nggak perlu mengikuti ujian tambahan yang di KLC. Tadi yang di KLC 2 tadi hanya Iya. contoh-contoh soal latihan untuk pelaksanaan hukum teknis maupun hukum mansoskulnya besok. Jadi Oh kalau ya, mau ya. latihan boleh, nggak latihan juga nggak apa-apa gitu. Ini kebutuhannya satker masing-masing, kebutuhan peserta masing-masing. Apakah masih membutuhkan latihan ataukah cukup pemahaman yang dari PEng itu tadi, dari surat Dirjen maupun Ya. dari Eskem ES Menpan RP-nya itu tadi. Gitu nggak Bu Santi ya? Iya, ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya baik lewat chat maupun lewat langsung gitu ya, live gitu. Oke, Bawaslu, Pak Nini Gali tanya lagi, besok ujiannya apa saja yang harus dibahas dan disiapkan? Ya, tadi sudah dibahas di slide awal ya, sebentar saya tayangkan lagi saja. Bentar ya, kita carikan slide-nya dulu. Oke.
Saya share screen lagi. Oke, ya. Jadi besok yang perlu Bapak Ibu bawa pada saat pelaksanaan ujian, yang pertama harus hadir fisik ya, nggak boleh online itu ya. Jadi wajib ke KPPN, nanti ruangannya menyusul akan kami sampaikan kemudian. Dan tadi akun Google-nya sudah siap dengan cara sudah selesai familiarisasi itu seharusnya akun Google-nya sudah selesai masalahnya. Silakan dibawa, Bapak Ibu wajib membawa laptop ya. Laptop atau notebook masing-masing dari kantor, dari rumah atau dari mana saja karena kami KPPN tidak menyediakan ya. Silakan membawa laptop atau notebook ya dengan ini syaratnya ini tadi. Memorinya minimal 8 GB, operasinya Windows 10 atau 11. Kalau tidak ada kameranya di laptopnya atau kameranya rusak, silakan membawa webcam tambahan. Ya, webcam portable yang nanti bisa dicolok USB-nya di laptop atau notebooknya Bapak Ibu gitu ya. Kalau belum ada, coba tanya kantornya masih ada tidak, atau mungkin cari yang harganya murah di mana di toko-toko komputer ya, nanti silakan dibawa ya karena harus ada tampilan webcam dari depan. Nah, nanti yang dari belakang yang menyediakan adalah KPPN. Jadi tampilan yang di depan nanti wajib tersedia di laptopnya Bapak Ibu, entah itu in-cam kameranya ya, jadi kamera yang sudah tertempel di laptop atau notebooknya, atau dari webcam tambahan. Ya biasanya kayak misalnya mau live streaming itu kan pakai webcam tambahan kalau dari laptop atau dari komputer gitu kan. Silakan dibawa. Kemudian jangan lupa dibawa juga mouse-nya dan juga alas mouse-nya ya. Kalau mau enak silakan dibawa mouse dan alas mouse karena menjawab ujian itu paling enak menggunakan mouse Bapak Ibu. Saya udah nyoba juga kalau pakai tangan jari gini takutnya melencong-melencong terus tangannya kalau kaku segala misal kedinginan karena AC gitu kan. Jadi menghambat pelaksanaan ujian. Jadi silakan dibawa mouse-nya dan juga alasnya. KPPN tidak menyediakan alas nih. Nanti mouse-nya dibawa, alas alas mouse-nya juga dibawa, dan charger laptopnya juga jangan lupa dibawa. Gitu ya. Ya nanti selain itu ya mungkin biasalah tanda pengenal Bapak Ibu ya dalam melaksanakan ujian di KPPN itu seperti apa. Untuk memastikan ini benar nggak nih peserta ujiannya Ibu A, Bapak B itu. Jangan pakai jogging ya Bapak Ibu ya. Nanti kita juga akan memastikan kesesuaian peserta ujiannya gitu ya. Makanya nanti ada fotonya juga gitu ya. Dan nama. Jangan dilarang menggunakan joki Bapak Ibu. Silakan dikerjakan sendiri, datang sendiri ke KPPN dan melakukan ujian secara sendiri. Ya. Itu secara anti ujiannya itu mungkin ya Bu, coba itu sebentar. Oke, Bu Anin Digale, secara perangkat ujiannya itu. Nanti kebetulan karena KPPN Jogja sudah go green, jadi kami tidak menyediakan minum dalam bentuk botol maupun plastik ya. Silakan membawa tumbler masing-masing. Diisi dulu dari rumah boleh, nanti kami sediakan isi ulangnya di KPPN karena saat ini KPPN sedang menjalankan program Go Green gitu ya. Jadi mengurangi penggunaan plastik atau sampah yang menghasilkan dari plastik gitu ya. Jadi boleh bawa tumbler masing-masing gitu ya. Mau bawa cemilan sendiri dari rumah yang dirasa sebagai penumbuh semangat dalam mengerjakan ujian juga boleh gitu ya. Karena yang penting tidak berisik nanti pada saat makan atau minumnya gitu ya. Yang penting tetap bisa fokus. Ya. Terus silakan juga kalau mau membawa headset biar tidak terganggu dengan peserta yang lain atau suara-suara yang lain, Bapak Ibu boleh membawa headset atau earphone atau apa nanti ya sebagai alat bantu dengar yang bisa langsung dari laptopnya hanya untuk mengurangi kebisingan saja ya Bapak Ibu karena nanti mungkin tidak ada suaranya sih di pelaksanaan ujian. Jadi secara piranti seperti itu ya silakan dibawa laptop, notebook, chargernya jangan lupa, mouse dan alasnya ada juga webcam tambahan kalau kamera laptopnya tidak berfungsi dengan baik, termasuk membawa tumbler untuk kebutuhan minum Bapak Ibu di lokasi ujian besok. Tuh. Itu nggih, Bu Anindita. Ada lagi mungkin yang ingin masih ditanyakan?
Mas Ginanjar nambah, nanya lagi dari penasaran. Oke, Mas Arifin, monggo. Mas, nanti pengumuman itu apa namanya? Biasa CAT kan langsung muncul nilai ya. Kalau ini mungkin enggak ya, soalnya yang di Nah, contoh enggak. kemarin nyoba pas familiarisasi itu ya Hmm, ya seperti yang Mas Gin tampilin tadi nggak ada ya, muncul nilai seperti yang nilai KLC pas nguji apa ngerjain kuis atau apa gitu kan dia langsung muncul gitu. Nah, ini nanti berapa lama Mas ya Masnya? Gini, apa Mansoskul kan mungkin dengan pertimbangan apa namanya juri istilahnya penilai gitu kan terus sama yang teknis tuh eh, sama tim penilai juga itu kira-kira nanti ada surat lagi gitu atau ada pengumuman di Ejavungnya atau gimana gitu Mas? baik. Nanti Atau kalau ya tadi ya sekali lagi memang nilainya tidak akan muncul kayak misal kita ujian sertifikasi kan nilainya jebret muncul loh ini lulus enggak. Kalau di uji kompetensi teknis dan master school ini nanti nilainya tidak muncul gitu Bapak Ibu ya. Jadi nilainya akan disampaikan dalam pengumuman tersendiri dan biasanya nanti disampaikannya langsung ke KL dulu yang utama yang pertama ya. Jadi kita sampaikan ke KL-nya masing-masing dari kantor pusat kami, nanti peserta ini lulus masuk school ini dan berhak untuk dinaikkan jenjangnya dan seterusnya atau berhak untuk menduduki jabatan jenjang ini gitu. Jadi nanti pengumumannya langsung ke KL masing-masing ke eselon satunya. Tidak, kalau mungkin kalau ke KPPN dari KPPN mungkin nanti agak lama karena yang diutamakan adalah ke instansinya masing-masing, ke kementerian lembaganya masing-masing. Berapa lamanya? Biasanya kalau keperluan kenaikan jenjang itu paling lama 1 bulan. Ya. Makanya ujian kenaikan jenjang itu biasanya beberapa bulan sebelumnya. School itu beberapa bulan sebelumnya tujuannya. Jadi kalau memang angkanya sudah cukup, sudah lolos ujian, nanti pas periodenya sudah bisa langsung diusulkan. Jadi seperti itu kurang lebih Mas Arifin ya. Jadi tapi saya juga kurang tahu ini karena kan ini baru tahun ini baru ini ya. Apakah nanti sesuai dengan periodenya Bapak Ibu CF yang ada di sini atau tidak? Ya nanti seharusnya sih mungkin sekitar 1 bulanan atau bisa jadi lebih. Karena sekali lagi kami juga kurang tahu itu tadi mutlak wewenangnya itu ada di Pusbim CF ya, Pusbim CF di BPPK. Nanti mereka yang akan mengoreksi jawaban, menilai, memberikan nilai, dan memberikan pernyataan bahwa CF ini, calon CF ini lulus uji kompetensi ini dan ini, begitu ya, Mas Rifin. Oke, kemudian ada Kanwil Ditjen Pasti kisi-kisi materi ya, seperti kami bilang tadi, karena kami bukan pembuat soal, kami tidak punya bank soal juga. Silakan dibuka KLC-nya saja. Di sana ada materi terkait manajerial sosial kultural, termasuk terkait kompetensi teknis yang akan diujikan. Jadi materinya murni kalau mau belajar pribadi boleh, kalau mau menggunakan sarana dari KLC yang sudah disediakan ya itu juga boleh. Nanti saya ada di slide juga ya, kami share juga nanti slide-nya. Jadi di bagian persiapan UKOM nanti terkait e-learning managerial sosial kultural itu ada 3 macam e-learning yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu untuk belajar ya. Kisi-kisi lah bahasanya. Tapi nggak tahu juga kisi-kisi beneran apa enggak, karena namanya juga e-learning gitu kan. Jadi sesuai jenjangnya nanti, apakah ahli muda penyelia atau terampil atau mahir. Kalau untuk teknisnya dia jadi satu seluruh materinya gitu ya. Dari perencanaan, pertanggungjawaban sampai PPJ-nya. Itu bisa jadi salah satu bahan belajar, tapi belum tentu yang ada di situ nanti keluar semua di ujian kompetensi teknisnya besok gitu ya. Intinya ya belajar tentang materi-materi yang terkait dengan jabatan yang diujikan besok. Kemudian di e-Javung ada link daftar mandiri. Apakah masih diperlukan untuk mengikuti ujian dari Bu Renita. Coba, coba mah Bu Renita klik dulu ya. Misal diklik daftar mandiri sekarang seperti apa gitu. Karena nanti menggunakannya adalah Save Exam Browser gitu ya. Nanti kalau misalkan kemarin muncul tampilannya cat tuh, tampilannya cat tapi nggak bisa diapa-apain. Nah, sekarang coba kalau Bu Renita klik itu tampilan yang muncul nanti seperti apa? Silakan disampaikan ke grup ya, tampilannya seperti apa. Yang jelas yang jadi patokan untuk mengerjakan ujian adalah save exam browsernya dengan data email dan NIP yang sudah tercatat
oleh panitia ujian. Jadi kalau memang belum sesuai, silakan disampaikan biar kami sesuaikan nanti data-data Bu Reinita juga, baik itu NIP-nya maupun email yang digunakan untuk ujian nanti yang tersambung dengan KLC. Karena kalau di Klik Daftar Mandiri kemarin kan dia tidak menggunakan SCB juga ya, langsung pop up ke KLC. Coba nanti dicek dulu gitu ya. Yang jelas kalau sudah ikut program familiarisasi, nanti sudah aman untuk mengikuti ujian besok. Tapi kalau misal terasa masih ragu, ya silakan di screenshot sampaikan ke grup yang kemarin dibuat khusus untuk ujian CF. Itu nggih, Bu Renita. Ya maaf, tadi yang tidak muncul ujiannya, kemungkinan emailnya belum diupdate ya. Jadi silakan disampaikan update email yang digunakan agar daftar ujiannya muncul pada saat familiarisasi. Tuh, ya. Kemudian dari Kantah Kota, minggu kemarin di laptop sudah saya install SCP-341 sesuai link LKPP untuk uji kom PPK. Oh, silakan diupdate lagi, Pak. Jadi minimal 3,5 ya. Pakai laptop yang sama tidak apa-apa selama itu Windows ya. Yang penting aman. Nanti kalau mau misal untuk ujian PPK tipe B diturunin lagi 341 juga boleh gitu ya. Jadi installer itu versinya macam-macam, nanti bisa kantah kota sesuaikan. Tapi kalau mau aman ya dibagi dua, cari laptop lain terus install SP3,5 gitu ya. Atau mungkin coba dicek lagi yang ketentuan LKPP itu minimalkah atau harus 341. Karena kalau nggak salah bisa lebih, versi terbaru itu malah justru yang lebih bagus gitu ya. Mungkin 341 itu versi minimalnya. Tapi coba dicek lagi yang dari ketentuan uji LKPP tadi apa. Apakah bisa lebih tinggi versinya atau benar-benar harus plug 341. Kalau memang 341 nanti silakan diinstal ulang lagi aja menjadi versi 341. Kalau tidak ya udah 3,5 itu juga tidak apa-apa. Karena ujian untuk besok minimal 3,5 gitu. Dan Pak Wahyu Nugroho, kalau di profil KLC itu fotonya harus wajib muncul atau tidak. Ya, sementara di KLC tidak masalah ya, tidak muncul atau tidak. Tidak muncul ataupun muncul, karena yang digunakan adalah loginnya. Jadi kalau di profilnya Gmail itu sudah ada fotonya, pas login KLC nanti yang muncul foto profilnya di Gmail itu. Jadi kalau tidak muncul di KLC, kemungkinan foto Gmailnya belum diupdate, gitu ya. Karena yang digunakan adalah akun untuk loginnya apa. Kalau menggunakan akun Kemenkeu, berarti profil Kemenkeu-nya yang dirubah, diupdate. Kalau menggunakan akun Google, akun Gmail, maka akun Google-nya itu yang harus diupdate fotonya, nggih, Pak Wahid. Jadi kalau tidak muncul, berarti coba dicek akun Google-nya terlebih dahulu ada fotonya atau tidak. Karena seharusnya fotonya terpampang begitu berhasil login menggunakan akun Google-nya masing-masing. Dan Pak Nur Fitrianto dari UIN Jogja bertanya, saat familiarisasi ketika saya pilih Google untuk login SCB itu diperlukan klik otorisasi di HP. Hanya klik ya di HP. Oh, ini pakai otorisasi. Oh, berarti ditambahi ini ya. Gak apa-apa, nanti loginnya duluan. Ya, nanti setelah login silakan HP-nya disimpan lagi. Tapi juga saya yakin nggak sempat megang HP pun kalau HP-nya dekat. Tapi untuk peraturan ujian mungkin nanti HP-nya silakan disimpan di tempat yang aman dan di silent ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai berbunyi dan mengganggu ketenangan berpikir Bapak Ibu peserta yang lain kalau besok membawa HP. Kalau mau butuh otorisasi silakan saja tidak apa-apa. Tapi jangan lupa setelah itu nanti di silent ya. Karena nanti pada saat ujian saya yakin Bapak Ibu akan fokus sekali mengerjakan ujiannya sampai tidak sempat melihat yang lain-lain kecuali soal yang ada di laptop dan juga timer ujiannya.
Seperti itu, oke. Pak Nur Fitranto dari UI Jogja. Ini itu ada lagi yang masih ingin ditanyakan? BNNK Sleman, Kom teknis sesuai level itu gambarannya seperti apa? Baik, coba saya cek dulu ya. Nih, sebentar nih ada teknis. Ini ada juga di Esmenpan-nya ya, saya share lagi. Ini monggo silakan dibaca dulu. Karena sekali lagi kami tidak tahu nanti jenis soal-soalnya hukum teknis itu seperti apa. Coba nanti Bapak Ibu cek dulu di KLC itu ya. Terus nanti disesuaikan dengan yang ada di lampiran bank ini terkait Esmenpan RB ya. Di sini ada tulisannya terkait kompetensi teknis untuk advokasi kebijakan bidang perbendaharaan negara. Jadi kalau levelnya 2 itu berarti dia minimal mampu melakukan analisis kebutuhan advokasi kebijakan perbendaharaan negara. Contohnya, melakukan analisis bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan operasional berdasarkan kebijakan strategis sesuai lingkup tugas. Jadi gini, ada tugas gitu ya, ditugaskan terkait misal advokasi kebijakan bidang perbendaharaan, ada peraturan baru. Nanti ada opsi pertanyaan, apa yang Bapak Ibu lakukan? Yang pertama, mengerjakan sesuai perintah pimpinan. Yang kedua, melakukan analisis atas perintah pimpinan itu, terus kemudian disampaikan kebijakan-kebijakan strategis dari analisis tersebut apa saja. Nah, mungkin kira-kira bisa jadi seperti itu soalnya. Jadi nanti silakan dipilih yang sesuai yang ada di S Menpan RB ini. Untuk advokasi kebijakan bidang perbendaharaan negara, berarti kompetensi yang diharapkan adalah melakukan analisis bahan, bisa melakukan analisis, kemudian bisa menyusun program rencana kerja sendiri, gitu ya, bisa menyusun instrumen untuk melaksanakan monef kegiatan. Kemudian terkait penyelesaian pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN atau APBD, ya, diharapkan dengan kompetensi level 2 itu mampu melakukan pemantauan penyelesaian pembayaran atas beban APBN atau APBD. Dengan apa instrumennya apa? Yang pertama melakukan pengujian lanjutan terhadap penyelesaian tagihan dan prosedur pelaksanaan pembayaran atas beban APBD. Kemudian melakukan pemantauan penyelesaian pembayaran atas beban APBD dan menyelesaikan permasalahan dalam penyelesaian pembayaran atas beban APBD dalam jangka pendek dan seterusnya gitu ya. Nanti maka coba ikut e-learningnya dulu, kompetensi teknis nanti modal-modal soalnya seperti apa. Nah, jawaban seperti apa yang diharapkan itu ya sesuai yang ada di Kapmenpan RB ini tadi ya. Level 2 yang diharapkan seperti apa, termasuk level 3 dan seterusnya gitu ya. Nanti ada, pokoknya sesuai dengan yang diharapkan dalam masing-masing jenjang yang ada. Gitu nggih, dari BNNK Sleman. Untuk gambaran soalnya seperti apa bisa dicek nanti di e-learning karena kami memang tidak punya bank soal ya sekali lagi bank soal hanya kewenangan di BPPK saja. Jadi kalau ditanya nanti soalnya seperti apa ya kami juga tidak tahu, kami tidak diberitahu ya. Enggak. Maksudnya ada di e-learning semua gitu ya. Nanti coba dicek kira-kira oh model soalnya bakalan seperti ini. Tapi jangan berharap plek ketiplek dengan yang ada di e-learning. Pasti ada pengembangan-pengembangan sedikit, tapi jawaban yang diharapkan ya sesuai dengan kompetensi jenjang yang dimaksud. Gitu, nggih. Ada lagi yang masih ingin bertanya? Kayaknya ada aman, Bu. Ngopinya ada kelamaan, 10.45 sekarang. Baik, sudah cukup ya
Mas Kinjai dan Bapak Ibu semuanya. Keseluruhan materi telah disampaikan oleh narasumber. Semoga nanti dapat memberikan pencerahan Bapak Ibu dalam menghadapi ujian. Jadi, sebagaimana disampaikan narasumber tadi ya, seluruh peserta wajib mengikuti familiarisasi. Nanti untuk statusnya, sepertinya akan ada monitoring dari kantor pusat. Nah, nanti kalau sudah ada monitoringnya, akan di-share di WA group yang sudah kita bentuk ya, WA group yang untuk ujian ini. Kemudian untuk pelaksanaan ujiannya, nanti di tanggal 21 April untuk ujian kompetensi teknis. Nah, sesuai di pengumuman nomor 4 itu nanti ada 36 soal. Namun untuk waktu pengerjaannya berbeda-beda ya, sesuai dengan jabatan yang dituju. Jadi bisa minimal maksimal itu ada 120 menit sampai dengan 155 menit. Nah, nanti misalkan ada yang selesai duluan, Bapak Ibu tidak usah panik karena itu barangkali karena jenjang jabatannya yang berbeda. Kemudian untuk tanggal 22 April itu adalah ujian untuk kompetensi School. Untuk jumlah soalnya 60 soal selama 180 menit. Eh, untuk apa? eh, Undangannya nanti akan kami sampaikan menjelang kegiatan ya. Silakan nanti hadir sesuai dengan undangan yang kami sampaikan. Untuk pelaksanaan ujiannya dimulai jam 8. Mohon dapat hadir sebelumnya nih Bapak Ibu. Lebih awal lebih bagus, minimal 30 menit sebelumnya. Karena untuk Bapak Ibu yang belum pernah ke KPPN Jogja ya, kantor kami itu lumayan besar dan digunakan oleh beberapa kantor, mungkin Bapak Ibu nanti perlu waktu untuk mencari ruangannya. Jadi nanti perlu waktu untuk berjalan dari tempat parkir ke gedung, kemudian mencari ruangannya, apakah ruangan Bapak Ibu di lantai 2 atau di lantai 3. Nanti kemungkinan akan ada 3 ruang ujian. Kemudian untuk peralatan tadi juga sudah disampaikan, mohon dibawa sesuai spesifikasi yang telah disampaikan oleh Mas Kinjai. Kemudian untuk apa alat tulis selama penyelenggaraan ujian, pena ya, pena atau pulpen. Pulpen kami tidak menyediakan, namun untuk kertas kosong untuk ujian pertama hari pertama biasanya memerlukan kertas kosong itu kami sediakan. Kemudian melihat pengalaman di ujian sebelumnya itu karena ada beberapa peserta itu yang merasa ruangannya terlalu dingin ya. Mungkin Bapak Ibu bisa mempersiapkan juga kondisi tubuh dalam keadaan fit dan bisa juga menyiapkan jaket mungkin ya Bu, untuk yang tidak tahan dingin gitu. Eh, Selanjutnya itu ya. Oh, Mas Kin ada satu lagi yang bertanya di kolom chat Mas. Oke, untuk shortcut SMB nanti ditunggu ya, paling antara H-1 atau mungkin H plus pelaksanaan ujian, karena kami juga menunggu nanti dari kantor pusat atau Pusbim JF untuk meng-share shortcutnya itu. Karena saat ini masih periode familiarisasi, jadi akan digunakan untuk familiarisasi terlebih dahulu. Nanti kalau sudah mendekati waktu-waktu ujian, pasti akan kami sampaikan kemudian nanti. Itu nggih, Bu Asri Syahrir atau Pak Asri Syahrir ini. Baik, begitu ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan bisa ditanyakan di WA Group. Mas Ginja nanti kami undang ke WA Group juga ya Mas ya. Mungkin bisa membantu untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Eh, Demikian, semoga materi dari persiapan uji kompetensi ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu. Semoga uji kompetensi nanti dapat berjalan dengan lancar, sukses, semuanya bisa lulus ke jabatan fungsional yang dituju. Terima kasih atas atensi dan kehadiran Bapak Ibu pada acara ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Mohon izin kami akhiri acara pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.
Mohon izin kami end meeting ya.